Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan segala karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurlaili Rahmiseta, NIRAM 1207 18 20 42. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub dari Bapak dosen Bayu Mujrimin MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan bab atau fasal yang pertama, yaitu tentang sunnah mengangkat kedua tangan di waktu sholat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab yang pertama atau fasal yang pertama, yaitu tentang sunnah mengangkat kedua tangan di waktu sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Disunahkan mengangkat kedua tangan di waktu sholat terdapat pada 4 tempat, yaitu inda takbiratil ihrami, ketika hendak takbiratul ihram, wa inda ruku'i, ketika hendak ruku', wa inda i'tidali, ketika i'tidal atau berdiri setelah ruku', wa indal qiyami minat tasyahudil awwali, dan ketika berdiri setelah tasyahud awal. Nah, pembahasannya adalah di dalam sholat itu terdapat sunnah dan rukun. Adapun sunnah-sunnah dalam salat itu terbagi menjadi dua, yaitu sunnah hayat dan sunnah ab'ad. Nah, sunnah hayat adalah sunnah-sunnah dalam salat yang tidak disunnahkan sujud sahwi ketika meninggalkannya, sedangkan sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah dalam salat yang disunnahkan untuk sujud sahwi ketika meninggalkannya. Nah, sunnah ab'ad ini banyak sekali, di antaranya adalah yaitu mengangkat kedua tangan. Nah, disunahkan mengangkat kedua tangan tadi ada pada 4 tempat. Yang pertama yaitu ketika takbiratul ihram, ketika hendak takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram adalah takbir untuk masuk ke dalam solat. Dalam takbiratul ihram disunahkan mengangkat kedua tangan. Kesunahan mengangkat kedua tangan ini bisa diperoleh dengan mengangkat kedua tangan dalam bentuk apapun. Adapun kesempurnaan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram adalah mulai mengangkat kedua tangan ketika memulai bacaan takbiratul ihram dengan telapak tangan terbuka, kemudian mengangkat keduanya hingga ibu jari sejajar dengan ujung telinga bagian bawah dan jari-jari yang lain sejajar dengan telinga, sedang telapak tangan tetap terbuka menghadap kiblat. Kemudian menurunkan tangan bersamaan dengan berhentinya takbir. Nah, sehingga mengangkat kedua tangan bersamaan dengan mulai mengucapkan kalimat takbir dan berakhir ketika bacaan takbir berakhir. Nah, yang kedua yaitu ketika hendak melakukan ruku'. Nah, kita ketika hendak bergerak dari berdiri untuk ruku', maka disunahkan juga untuk mengangkat tangan. Kesunahan mengangkat kedua tangan bisa didapatkan dengan mengangkat dalam bentuk apapun sebagaimana dalam takbiratul ihram. Tetapi yang lebih sempurna adalah mulai mengangkat kedua tangan dalam keadaan masih berdiri ketika mulai mengucapkan kalimat takbir. Kemudian setelah kedua telapak tangan sejajar dengan kedua pundak, maka berunduk dan bacaan kalimat takbir dipanjangkan sampai posisi ruku'. Nah, yang ketiga adalah ketika i'tidal, berdiri setelah ruku'. I'tidal adalah kembali ke dalam keadaan sebelum ruku'. Ketika hendak melakukan i'tidal, itu juga disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan bersamaan dengan ucapan Sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kepala. Dan mengangkat kedua tangan hingga berdiri tegak. Setelah berdiri tegak dan
setelah berdiri tegak diturunkan bersamaan selesainya bacaan tasmi atau sami Allahu liman hamidah. Nah, dan yang terakhir adalah ketika berdiri setelah tasyahud awal. Nah, di sini juga disunahkan mengangkat tangan ketika berdiri dari tasyahud awal. Waktu disunahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika mulai berdiri dan sudah mencapai pada paling sedikit ruku, yaitu sekiranya kedua tangan telah lutut ketika berdiri. Ketika telah berdiri tegak, maka bacaan takbir berhenti bersamaan meletak kedua tangan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab yang kedua, yaitu bab tentang syarat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bab syurutus sujudi sab'atun. Syarat sujud ada 7. Ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Yang pertama, hendaknya sujud di atas 7 anggota. Wa antakuna jabhatuhu makasyufatan, yaitu dahi dalam keadaan terbuka. Wattahamulu bi ra'sihi, kepala ditekan pada tempat sujudnya. Wa adamul huwi li ghairihi, ketika membukakan badan tidak ada tujuan lain kecuali untuk bersujud. Wa alla yasjuda ala syai'in yataharraku bi harakatihi, tidak sujud di atas tempat yang akan bergerak karena gerakannya. Wartifa'u asafilihi ala alihi, tubuh bagian belakang lebih tinggi dari kepala dan pundaknya. Wattuma'ninatu fihi, dan yang terakhir adalah tuma'ninah ketika sujud. Nah, pembahasannya adalah sujud adalah salah satu rukun dari rukun-rukun salat sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan tentang rukun salat. Nah, setiap rukun salat itu memiliki syarat tertentu, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, sujud dan lain-lain memiliki syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi ketika mengerjakan rukun tersebut dalam salat. Nah, adapun syarat-syaratnya sujud itu ada 7 yang telah saya bacakan tadi. Yang pertama yaitu hendaknya sujud di atas 7 anggota. Nah, sujud memiliki beberapa anggota. Semua anggota tersebut harus diletakkan pada tempat sujud ketika melaksanakan sujud. Adapun anggota sujud itu ada 7. Yang pertama dahi, yang kedua bagian dalam telapak tangan, selanjutnya kedua lutut, bagian dalam jari-jari kaki. Nah, yang wajib untuk diletakkan pada tempat sujud adalah sebagian dari masing-masing anggota sujud tersebut, bukan semuanya. Jadi sehingga sudah dianggap cukup menaruh sebagian dahi dan bukan harus menaruh semuanya dahi pada tempat sujud. Dan disunahkan meletakkan anggota sujud tersebut secara berurutan ketika sujud, yaitu dengan meletakkan kedua lutut terlebih dahulu, kemudian kedua tangan, dan terakhir menaruh dahi. Nah, baiklah, yang kedua adalah hendak dahinya terbuka. Nah, batasan dahi di sini adalah panjangnya terletak di antara pelipis dan lebarnya terletak antara rambut kepala dan alis. Ketika sujud, dahi harus terbuka sehingga wajib menaruh sebagian kulit dahi di atas tempat sujud dan tidak harus semua bagian dahi menyentuh tempat sujud. Nah, yang selanjutnya, yang ketiga adalah menekankan kepala pada tempat sujud. Nah, tidak hanya meletakkan dahi pada tempat sujud, tetapi juga diharuskan untuk menekankan kepala ketika sujud. Sekiranya jika diletakkan kapas pada tempat meletakkan dahi, maka kapas tersebut akan kempes. Nah, selanjutnya yang keempat adalah tidak bergerak untuk selain sujud. Nah, seorang yang sujud disyaratkan gerakan yang dilakukan adalah hanya untuk sujud. Jika seseorang merunduk dikarenakan suatu hal seperti menghindar dari pukulan seseorang yang berada di belakangnya, kemudian setelah merunduk diniatkan untuk sujud, maka sujud yang dilakukan tidak sah, sehingga wajib baginya untuk kembali kepada posisi yang i'tidal kemudian mengulang sujud.
Nah, selanjutnya yang kelima adalah hendaknya tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan gerakannya. Nah, seorang yang sujud tidak boleh bersujud di atas suatu benda yang bersambung dengan dirinya yang bergerak dengan gerakan yang ia lakukan. Sehingga orang yang sujud di atas rida atau ujung pakaian yang ia pakai secara sengaja dan dirinya tahu hal tersebut tidak diperbolehkan, maka sujudnya yang ia lakukan itu tidak sah dan sholatnya batal. Adapun jika dilakukan bukan karena kesengajaan atau tidak tahu hukum sujud di atasnya, maka sholatnya tetap sah. Hanya saja sujud yang ia lakukan tidak sah dan wajib mengulang sujudnya. Adapun benda yang tidak bersambung dengan dirinya seperti sholat di atas tempat tidur, meskipun bergerak dengan gerakan yang ia lakukan, maka hal tersebut tidak menjadi masalah dan sujud yang ia lakukan tetap sah. Nah, selanjutnya adalah mengangkat bagian bawah di atas bagian atas. Maksudnya mengangkat anggota tubuh bagian bawah di atas anggota tubuh bagian atas. Nah, anggota tubuh bagian bawah yaitu pantat dan bagian tubuh yang sejajar harus lebih tinggi ketika sujud daripada anggota tubuh bagian atas yaitu kepala dan pundak. Jika sejajar antara anggota tubuh bagian bawah dan anggota tubuh bagian atas, maka sujudnya itu tidak sah. Nah, seperti permasalahan seseorang yang tidak bisa sujud kecuali harus dengan bantuan benda lain seperti menaruh bantal pada tempat sujudnya, maka jika dengan sujud di atas bantal, anggota tubuh bagian atas tetap lebih rendah daripada anggota tubuh bagian bawah, maka hal tersebut wajib dilakukan. Nah, yang terakhir adalah yaitu tentang tumaninah di dalam sujud. Nah, ketika sujud disyaratkan juga untuk tumaninah dengan yakin. Seandainya seseorang telah bangkit dari sujud tetapi ragu apakah telah tumaninah atau belum, maka wajib bersegera untuk kembali sujud. Hanya adalah disyaratkan juga untuk menaruh anggota sujud secara bersamaan. Artinya menaruh semua anggota sujud harus dalam satu waktu. Jika menaruh sebagian anggota sujud kemudian mengangkatnya dan menaruh anggota sujud yang lainnya, maka sujudnya tidak sah. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang membaca kitab Safinatun Najah, yaitu bab tentang mengangkat kedua tangan di waktu sholat dan syaratnya sujud. Apabila ada kekurangan, itu datangnya dari diri saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.